Ya, ditekan. Terus tekannya gini, Bu. Dari bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas sampai ke tengah bagian sini. Dan ingat, yang sininya juga harus kena. Tompangan penompang payudara itu harus kena. Ya. Paham ya, Ibu ya? Oke. Ya. Ya, jadi yang biasanya tetap tetap diangkat gini ya. Jadi gitu ya. Ini yang untuk payudara bagian kiri sekarang sama dengan payudara bagian kanan juga diperiksa seperti itu. Itu tetap arah ketiak dulu ya, Bu ya. Setelah itu langkah kelima. Ya. Langkah kelima tetap tangan kiri ke atas ya. Tangan kanan yang meraba. Pakai ini. Kelihatan, Mbak? Kelihatan melingkar nih. Ya. Nah, kalau ini cara yang kelima, ini sangat kelihatan. Jadi tangannya kiri ditarik ke atas, tangan kanan yang meraba, melingkar. Ya, dari sini dulu. Ya, melingkarnya bukan di sini, tapi daerah sini. Melingkar dari daerah luar ke dalam. Ya, keluar ke dalam terus ini. Tahu baygon? Nah, itu. Ya. Nah, terus seperti itu. Ya. Sampai ke sini, sampai ke puting. Bagian puting samping sini. Itu. Ya, pokoknya kayak baygon gitu loh muternya, ya. Tangan kanan pun juga sama seperti itu, ya. Tetap ditekan. Yang keenam itu adalah sekarang tangan duanya digunakan, ya. Tangan dua digunakan untuk melihat apakah ada cairan atau tidak. Meres ASI, ya Bu ya, meres ASI dilihat apakah keluar cairan atau tidak. Dari putingnya loh ya. Yang kanan pun juga sama seperti itu. Dan yang terakhir, ini adalah posisinya bukan berdiri, tapi harus tidur. Tidur terlentang, lalu diganjal punggung ininya, diganjal bantal. Kenapa diganjal bantal? Biar itu kelihatan. Kan kalau menonjol gini-gini kan ya. Kalau nggak diganjal bantal, itu mesti datar. Jadi benjolan dan segala macamnya itu tidak ditemukan gitu loh, tidak terlihat gitu loh. Tapi kalau sudah diganjal bantal itu akan memudahkan untuk melakukan pemeriksaan juga gitu ya. Jadi untuk yang terakhir, langkah yang terakhir itu posisinya tidur terlentang, lalu diganjal bantal, lalu dari langkah kelima ke enam itu dilakukan, diulangi lagi. Langkah yang kelima tadi tangannya tetap gini. Tangannya kalau tidur waktu terlentang tuh bukan gini, tetap diangkat semua dua-duanya. Lalu ketika melakukan pemeriksaan, ketika posisi terlentang itu tangan kanan yang digunakan untuk meraba. Ya, langkah yang kelima tadi adalah dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Ya, setelah itu selesai langkah yang keenam. Langkah yang keenam memutar. Memutar, setelah memutar baru putingnya juga diurut gitu ya. Kayak memerah ASI. Gitu. Gimana Ibu? Sudah bisa dipahami? Sebelumnya belum pernah ya? Belum ya? Oke, alhamdulillah kalau gitu ya. Saya senang sekali kalau memberikan penyuluhan seperti ini buat ibu-ibu gitu ya. Soalnya ini sangat bermanfaat buat kesehatan perempuan. Ya.
Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kurang paham, atau mau ditanyakan, mau diskusi, boleh, silakan. Nggak, tidak apa-apa Ibu, karena mumpung ada penyuluhan kesehatan seperti ini, itu adalah kesempatan yang bukan langka sih, kesempatannya jarang gitu. Atau mungkin ada pengalaman pribadi menemukan benjolan, atau ada tetangga atau famili yang moro-moro sudah mengidap kanker payudara stadium akhir sehingga harus merenggut nyawanya, mungkin monggo didiskusikan. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih ke Bu Glebun atas izinnya, ke Pak Glebun juga atas izinnya. Saya mengambil tempat desa Teja Timur ini sebagai tempat pengabdian masyarakat tentang deteksi dini kanker payudara menggunakan Sadari karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama karena memang saya tinggalnya di Teja Timur, jadi kemudian menginginkan memberikan pendidikan kesehatan mengenai Sadari. Alasan yang kedua, karena saya melihat dasar wisma yang ada di Teja Timur aktif, jadi kadangnya kemudian ibu-ibunya juga aktif, sehingga menjadi salah satu alasan mengapa saya pribadi selaku ketua dari tim pengabdian masyarakat memilih tempat di Desa Teja Timur. Apalagi saya pernah mendapatkan data bahwa terdapat beberapa masyarakat dari Teja Timur yang mengidap kanker payudara, tapi tidak sampai diangkat laporan di Dinas Kesehatan sebagai penderita penyakit kanker payudara. Begitu. Mungkin ada yang mau didiskusikan, monggo ibu-ibu. Maaf sebelumnya ya, apa itu kalau ada benjolan di payudara, apa itu langsung bisa divonis kanker payudara ya Bu ya? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau seumpamanya terdapat benjolan, baik itu nyeri begitu ya, ataupun bahkan tidak nyeri sama sekali di payudara, apakah langsung bisa divonis dengan kanker payudara? Divonis kanker payudara itu tidak langsung semerta-merta langsung kanker payudara, Ibu, karena ada beberapa deteksi. Yang pertama, jika menemukan benjolan yang tadi sudah dijelaskan oleh tim bahwa benjolan itu setidak-tidaknya baik bergerak atau tidak ya, itu setidak-tidaknya harus segera diperiksakan lebih lanjut, karena memang pemeriksaan payudara sendiri ini merupakan deteksi awal, deteksi dini masih untuk mengetahui apakah benar ini kanker ataukah tumor, ataukah ada infeksi, atau yang satunya apa, fibroadenoma, tumor jinak yang terdapat di payudara. Maka deteksinya memang deteksi awalnya menggunakan Sadari, tapi untuk selanjutnya harus menggunakan pemeriksaan yang lebih lengkap, salah satunya menggunakan mamografi ataupun USG payudara. Beda dengan USG yang terdapat di abdomen. Jadi USG-nya berbeda, Ibu-ibu. Untuk wanita yang berusia 20 tahun itu sudah wajib dilakukan pemeriksaan Sadari. Jadi mungkin mempunyai putra putri atau mempunyai putri ya Bu, mohon maaf, atau mempunyai ponakan yang berusia 20 tahun ke atas, monggo untuk diperkenankan melakukan pemeriksaan Sadari. Kemudian untuk ibu yang untuk wanita yang mempunyai riwayat keluarga dengan kanker payudara, sebaiknya itu rutin untuk dilakukan pemeriksaan dan segera. Untuk usia 40 tahun ke atas itu biasa, 35 tahun ke atas ya Bu, kalau menurut teori itu sudah wajib dilakukan mamografi. Dari kalau 20 sampai 35 cukup dengan Sadari. Ketika ada istilahnya benjolan, monggo diperiksakan lebih lanjut. Begitu memang. Jadi riwayat kanker payudara itu ada banyak faktor pencetusnya. Salah satunya bisa dari umur. Umur itu umur yang bagaimana? Umur menikahnya terlambat, lebih dari 35 tahun, ataupun umur memiliki anak lebih dari 35 tahun. Itu beresiko 2 sampai 4 kali lipat untuk terdeteksi untuk mengidap kanker payudara. Tapi tidak perlu khawatir Bu, jangan dijadikan beban bahwa aduh saya menikahnya tidak, karena walau bagaimanapun stres itu merupakan sumber dari segala macam penyakit. Jadi yang mestinya Ibu tidak ada, karena stres akhirnya menjadi ada, seperti itu. Ya, jadi memang pikiran, stres itu memang sumber dari segala macam penyakit. Selain umur juga bisa disebabkan karena stres salah satunya, atau kebiasaan kurang aktivitas.
Itu salah satunya. Kemudian juga makanan yang dikonsumsi, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak, salah satunya seperti itu. Mungkin ditambahkan lagi? Sedikit menambahkan ya Bu ya. Jadi sebenarnya kanker payudara itu benar katanya Bu Hilma, ada yang jilna, ada yang ganas ya. Jadi kanker payudara itu adalah kanker yang menyerang kelenjar. Ya, beda dengan kanker darah ya, beda sekali ya. Nanti banyak macam-macamnya kanker. Dan kanker payudara ini ada in situ, ada karsinoma in situ, ada karsinoma. Karsinoma ini kanker. Istilah kedokterannya karsinoma. Karsinoma in situ, karsinoma invasif. Ya, jadi kalau in situ itu adalah kalau kena di payudara dia tetap di situ terus. Itu namanya karsinoma in situ. Kalau karsinoma invasif udah kena ke kanker payudara, dia metastase, dia menyebar ke paru. Sesek orangnya. Karena untuk stadium awal dia tidak akan pernah ada nyeri. Stadium kedua baru nyeri, sesak, berat badan turun dan segala macam. Itu sudah kemoterapi. Stadium 2 dan 3 itu mesti kemoterapi. Ya, kalau nggak kemoterapi diangkat payudaranya. Kalau sudah metastase ke paru, ya parunya itu banyak cairannya. Saya pernah punya pasien yang dia itu waktu itu saya ada di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jawa Timur, punya pasien dengan sudah stadium 3, belum diangkat payudaranya, tapi dia sudah metastase ke paru, pakai oksigen. Saya lihat dia sudah pemasangan lubang pakai selang untuk mengeluarkan cairannya. Ya udah, ada lubang di sini untuk mengeluarkan cairannya. Jadi orangnya kemana-mana bawa tabung. Botol, bukan tabung, botol gitu ya. Itu sudah metastase, berarti dia sesak nafas gitu ya. Jadi sadari itu sangat penting sekali untuk para wanita dan perempuan ya. Gampang sekali ya Bu ya. Oke, mungkin dari tim ada yang mau menambahkan lagi? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin saya menambahkan sedikit ya dari faktor-faktor resiko kenapa seseorang itu bisa mengidap kanker, terutama kalau kanker payudara. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Hilma bahwa yang pertama adalah faktornya adalah umur. Jadi orang dengan umur di atas 35 tahun, kenapa dia itu beresiko sekali terkena kanker tuh karena ada hubungannya juga sama hormon Bu, estrogen. Hormon estrogen itu ketika ibu-ibu di sini itu umurnya beranjak lebih di atas 35 tahun, maka ada hormon estrogennya itu kadarnya pun akan berkurang. Nah, karena berkurangnya itu juga dapat memicu. Selain itu dari lifestyle juga atau gaya hidup yang pertama. Seperti misalnya ibu-ibu di sini sering mengkonsumsi kayak pemanis buatan, terus pewarna kayak bakso itu, saus. Nah, itu juga bisa mempengaruhi cepatnya kita bisa terkena itu. Selain itu ada juga faktor namanya kena radiasi. Jadi kenapa ibu-ibu yang ada di sini ketika pernah itu ya X-ray gitu kan ya? Iya, X-ray, selalu inget bapak ibu saya Bu. Jadi kalau kita X-ray kayak apa sih namanya ronsen, kenapa itu nggak boleh sering-sering kan? Nah, itu juga bisa memicu. Jadi sel-sel di dalam tubuh kita kalau sering terpapar oleh radiasi itu akan menyebabkan namanya mutasi. Dari mutasi itu bisa menyebabkan yang namanya kanker itu. Terus ada juga dari suka merokok. Nah, itu. Terus minum-minuman. Nah, itu dari faktor lifestyle-nya. Terus suka makan-makan jeroan misalnya, lemak, terus pateh itu apa sih? Ya itu. Jadi mulai ketika umur sudah di atas 35 tahun, mungkin bisa dikurangi untuk makan-makan seperti itu, seafood dan sebagainya yang berlemak-lemak itu dikurangi ya ibu-ibu dari situ.
Saya rasa terus untuk deteksinya memang benar Ibu yang sudah dijelaskan bahwa sadari ini memang tahap awal. Jadi untuk mengetahui apakah benjolan yang ada itu benar-benar kanker atau tidak. Nah, untuk memastikan bahwa dia benar-benar adalah sel CA atau sel kanker itu ada tahapannya. Yang pertama itu tadi sudah dijelaskan bisa mamografi, bisa USG, ada juga bisa MRI, ada juga yang diambil selnya. Jadi kalau ya diambil selnya, diteliti, nanti dibawa ke laboratorium, dilihat apa selnya itu aktif untuk membelah. Nah, kalau sudah aktif ada ciri-ciri tersendirinya gitu. Ketika dia dilihat di laboratorium, oh ini kanker. Nah, di situ juga bisa ditentukan stadiumnya sudah stadium berapa. Kalau sudah diambil biasanya cuplikan dari selnya atau diambil darahnya atau pokoknya diambil lah yang di area payudaranya untuk diperiksakan seperti itu. Saya rasa itu tambahan dari saya, semoga bermanfaat untuk ibu-ibu di sini. Terima kasih. Ya, yang terakhir dari saya Bu, biar nggak sepaneng gitu ya. Saya lihat kok sudah mulai ngelendot duduknya. Kita peregangan dulu sebentar ya. Bisa duduk seperti Bu Hilma? Ya. Monggo semuanya. Ya. Yang nggak bisa nggak usah dipaksakan Bu ya. Ini dipercaya bisa memperlancar segalanya ya, kecuali uang. Kalau nggak dicari nggak lancar katanya Bu. Oke, biar mengingat yang sebelumnya tadi yang sudah dijelaskan di lembaran ini. Nah, kita coba. Tinggal tak mau apa Bu, tidak usah dipaksa Bu, gak apa-apa. Yeah. Nggak usah dipaksa kalau nggak bisa. Ya, kita coba. Iya. Yang penting duduknya yang tegap. Ya. Nah, kita coba. Duduknya yang tegap. Kemudian seperti tadi, dadanya dibusungkan Bu, sekali-sekali sombong boleh ya. Nah. Oh, dibusungkan dadanya. Ini bukan berarti karena kita sombong ya. Dadanya dibusungkan. Dadanya dibusungkan sudah. Nah, nanti kita latihan gerak-gerak di depan cermin, boleh ke kanan, boleh ke kiri gitu ya. Nanti di depan cermin Bu, kalau di sini nggak kelihatan, ya. Oh ya, top. Nanti kalau di rumah di depan Bapak juga boleh. Iya, nanti bisa dilihat ya payudara Ibu, payudara kanan dan kirinya dibandingkan ada yang berubah atau tidak gitu ya. Kalau semakin kendor tidak usah khawatir Bu ya, memang sudah waktunya. Iya. Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua silakan diangkat ke atas. Ya, iya, setinggi mungkin. Sampai ketarik nggih Bu, sampai ketarik. Nah, sampai ketarik. Nah, sampai ketarik. Semuanya sampai ketarik. Petanyeng Bu. Nah, ini kan nah. Ih, petanyeng. Ya. Kalau misalkan ada yang merasa nyeri, tidak perlu dipaksakan. Ya, ini sekalian peregangan. Ya, boleh gerak-gerak. Iya, kita nggak boleh sepaneng ya. Ya, boleh gerak-gerak, boleh disatukan. Kalau nggak bisa disatukan, boleh ditarik ke belakang, silahkan. Kemudian, kalau sudah, nah tadi, senam. Kebetulan Bu Rahayu instruktur senam memang Bu. Monggo kalau mau mendaftar senam ke Bu Rahayu langsung. Bisa dilihat dari body, sudah menunjukkan kalau memang instruktur senam. Sudah ditarik sampai ke belakang Bu ya. Jangan, kalau masih gini tuh biasanya nggak kelihatan. Silakan Bu, ditarik. Biasanya kelihatan tadi kan tangan ini ada di belakang kepala. Di belakang kepala. Ini nyaman Bu nggak? Ke telinga. Ini nyaman Bu.
atau di belakang telinga. Kalau tidak bisa di samping telinga tidak apa-apa, kalau bisa di belakang telinga tidak apa-apa. Saya ya Bu ya. Kalau gini itu tidak mengangkat. Coba kita lihat ya punya saya ya Bu ya. Kalau gini nih nggak mengangkat. Coba lihat ketika tangannya ibu tarik ke belakang sampai dia ada di belakang kepala. Jadi ya seperti ini. Ketarik nggak? Iya gitu. Banyak orang perempuan yang salah melakukan sadari karena dia nggak paham, cuman diangkat ke atas tapi dia narik ke belakang. Gini aja ini udah beda posisinya. Ya, ketika ditarik tangan ini ada di posisi di belakang kepala, coba. Kelihatan? Ada perubahan tadi saya? Ya. Jadi walaupun sebenjol kecil apapun ada benjolan di payudara, itu terlihat biasanya. Ya, jadi diginiin, ditarik tangan yang kanan. Terus, ya, lalu diputar. Putarnya dari area ketiak dulu. Pakai 3 jari boleh Bu? Gak enak Bu, karena yang panjang 3 Bu, 2-nya kecil. Kalau yang kiri berarti yang berapa? Kalau yang kanan tangan kiri berarti. Harus sendiri Bu, tidak boleh menggunakan bantuan orang lain. Bapak pun tidak boleh membantu lain topik Bu. Rasanya beda Bu kalau dibantu. Sudah? Ya. Iya, dulu kalau sama bapak nanti ya Bu ya, nggak jadi sadari nanti ya, nggak sadar nanti Bu. Ya oke. Kemudian yang kanan, ya silahkan. Yang kanan kemudian, jenengan coba sampai selesai. Ya ada Ki, aman, bagus. Boleh Cak, Ki pada non gulik ya. Kemudian melingkar. Kemudian yang melingkar, jenengan coba, kemudian yang melingkar. Ya, nanti Ki. Ki. Iya. Kemudian yang terakhir puting payudara. Ya, sama seperti Oh, aman Bu ya. Normal tidak keluar apa-apa. Gak keluar apa-apa Bu ya. Puting payudara. Ya. Nah, boleh pakai 2, boleh pakai begini. Ini tujuannya hanya untuk mengeluarkan apa yang ada di puting, begitu ya. Ada cairan apapun itu, kita curigai. Pokoknya kalau ada yang tidak biasa dari tubuh kita, apapun itu, dimanapun itu, begitu ya, segera periksa ke layanan kesehatan. Tidak perlu takut, ya. Ketahuan lebih awal itu lebih baik. Apapun itu, ya, cek rep, cek dus Bu Ki, depadeh boleh nah. Oh ya, siap, Bu Korip. Monggo silakan. Ya, terima kasih Bu, tepuk tangan sekalian untuk ibu-ibu Dasa Wisma pada Desa Tejatimur.